Pada suatu hari, Nabi Muhammad dan pasukannya kembali dari perang Bani Mustalik. Bersama beliau dalam rombongan itu, adalah salah satu istri tercintanya, Aisyah binti Abu Bakar. Saat itu Aisyah masih sangat muda, tapi sudah sangat dikenal sebagai wanita cerdas, penyayang dan sangat dekat dengan Nabi. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Ketika fajar mulai menyingsing, rombongan bersiap melanjutkan perjalanan. Aisyah pun keluar dari tandu untuk buang hajat, tapi saat kembali, ia menyadari bahwa kalung miliknya hilang. Aisyah panik. Ia kembali ke tempat semula untuk mencarinya. Karena Aisyah memiliki tubuh yang ringan, para pengusung tandu menyangka ia masih berada di dalam. Mereka pun mengangkat tandu dan membawanya pergi, meninggalkannya tanpa disadari oleh siapapun. Bayangkan, seorang wanita muda, sendirian di tengah gurun yang sunyi. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada banyangan manusia, hanya ada angin gurunya dan pasir yang panas. Ia duduk di sana menanti, berharap ada yang sadar akan kehilangannya. Beberapa waktu kemudian, seorang sahabat bernama Syafwan datang. Ia juga tertinggal dari rombongan karena tertidur. Ketika melihat Aisyah, ia langsung mengenalinya, karena sebelumnya ia sudah pernah melihat beliau sebelum turunnya perintah hijab. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Syafwan menurunkan untanya dan Aisyah menaikinya. Ia berjalan menuntun unta itu, hingga mereka berdua menyusul rombongan di Madinah. Tampaknya semuanya baik-baik saja, tapi itulah awal dari badai besar, yang akan menguncang hati Nabi Muhammad dan menguji kesabaran seorang nabi dengan ujian yang sangat pribadi. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, melihat momen itu dan dengan lidahnya yang berbisa, ia menyebarkan fitnah keji. Apa yang dilakukan Aisyah dengan Syafwan? Berdua di padang pasir, fitnah itu menyebar pesat seperti api di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, rumah ke rumah, bahkan sebagian kaum muslimin mulai goyah. Lidah-lidah yang dulu bersyahadat, kini tergoda untuk percaya kabar burung yang merusak kehormatan keluarga Nabi. Dan saat fitnah menyebar, Nabi Muhammad hanya bisa melihat, mendengar, dan menahan luka di dalam dada. Bayangkan jadi beliau, seorang suami, pemimpin umat, dan urusan Allah, ditimpa ujian sebesar ini. Tapi yang beliau lakukan bukan marah, bukan mencari kambing hitam, bukan berteriak membela diri. Beliau diam, dan bersabar. Dalam hati Nabi Muhammad tahu ini bukan sekedar ujian rumah tangga. Ini adalah ujian iman dan keadilan. Dan Nabi sebagaimana yang selalu beliau ajarkan, tetap memilih jalan kesabaran. Bahkan ketika hatinya sendiri yang dikoyak, Madinah tidak menjadi sama setelah Aisyah tiba kembali bersama Syafwan. Sebagian orang menyambutnya seperti biasa, tapi ada yang mulai berbisik, ada yang menatap sinis dan ada yang diam-diam menyalakan api. Fitnah yang diluncurkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak berhenti di bibirnya saja. Ia tahu untuk menghancurkan reputasi seorang nabi, cukup dengan satu racun keraguan. Apakah Aisyah setia? Apakah Rasulullah tidak tahu? Apakah Syafwan memang sengaja menunggu? Kalimat-kalimat licik itu disebar pelan dari telinga ke telinga, bukan sebagai tuduhan langsung, tapi sebagai pertanyaan yang menggida, membuat orang bertanya-tanya. 3 orang muslimin pun ikut terseret. Salah satunya adalah Mista, kerabat Abu Bakar yang biasa dibantu secara finansial. Lalu ada Hasan bin Sabit, penyair yang dulu memuji Islam, kini ikut tergoda berkomentar. Bahkan Namah binti Jasi, saudari Zainab, istri Nabi lainnya, ikut menyebarkan desas-desus. Aisyah sendiri belum tahu apa yang sedang terjadi. Ia jatuh sakit. Setelah perjalanan panjang, ia hanya merasa suasana di rumah menjadi dingin. Berbeda, Nabi Muhammad pun terlihat lebih pendiam. Beliau tidak menyalahkan, tidak menuduh, hanya diam dan menjaga jarak. Hari-hari berlalu, kata-kata terus melayang di udara Madinah, seperti racun yang tak terlihat tapi bisa mematikan. Dan akhirnya Aisyah mendengar langsung kabar itu. Ia mendengar dari seorang wanita bahwa dirinya dituduh berzina. Ia pun menangis terseduh-seduh atau sejadi-jadinya. Tangis yang bukan hanya karena tuduhan, tapi karena dikhianati oleh orang-orang yang mengenalnya. Aisyah kemudian meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk pulang ke rumah orang tuanya, Abu Bakar. Di sana ia menangis siang malam. Tak ada jawaban, tak ada keadilan, dan belum ada wahyu yang turun. Di sisi lain,
Nabi Muhammad menghadapi dilema yang luar biasa berat. Sebagai seorang nabi, ia menunggu wahyu dari Allah. Tapi sebagai suami, ia terluka dan sebagai pemimpin umat, ia tidak boleh salah langkah. Dalam sebuah kesempatan, beliau berdiri di atas mimbar dan berkata, "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan menolongku dari seseorang yang telah menyakiti keluargaku dengan lisannya?" Beliau tidak menyebutkan nama, tapi semua orang tahu kalimat itu adalah teriakan kesedihan dari seorang nabi yang sedang diuji dengan fitnah paling keji. Namun walaupun hati nabi terguncang, nabi tetap memilih diam, tetap sabar, tetap menahan emosi, karena beliau tahu, sabar bukanlah kelemahan, tapi kekuatan tertinggi dalam menghadapi dusta dan keburukan. Rumah Abu Bakar terasa sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menyiksa. Aisyah masih terbaring lemah. Tubuhnya sembuh tapi hatinya belum. Ia hanya bisa menangis. Makan pun tak sanggup. Tidur pun tak tenang. Ia masih remaja, tapi beban yang ditanggungnya seberat langit. Sementara itu di rumah Nabi Muhammad, suasana pun tak kalah menyesakkan. Beliau adalah urusan Allah, tapi wahyu juga belum turun. Beliau adalah suami, tapi tak ingin bertindak atas nama emosi. Beliau adalah pemimpin umat, tapi harus menjaga keadilan dan kestabilan. Akhirnya Nabi memutuskan untuk langsung bicara langsung pada Aisyah. Duduk di dekat Aisyah dan berkata dengan suara berat, "Wahai Aisyah, aku mendengar ini dan itu tentangmu. Jika kamu tidak bersalah, maka Allah pasti akan membebaskanmu. Tetapi jika kamu telah melakukan dosa, maka mohonkanlah ampunannya." Kalimat itu seperti pisau bagi Aisyah. Ia menoleh kepada orang tuanya, Abu Bakar dan Ummu Ruman, meminta mereka bicara, tapi keduanya hanya bisa menangis. Dan akhirnya, Aisyah yang selama ini hanya bisa menangis, menguatkan hatinya. Ia duduk sambil mengusap air matanya dan berkata, "Demi Allah, aku tahu kalian telah mendengar isu itu hingga menetapkan di hati kalian. Dan jika aku katakan bahwa aku tidak bersalah, kalian mungkin tidak percaya. Tetapi jika aku katakan bahwa aku bersalah, padahal aku tidak, kalian tidak akan mempercayainya. Maka aku akan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Sabar itu indah dan kepada Allah lah. Aku memohon pertolongan atas apa yang kalian tuduhkan." Aisyah diam, Nabi Muhammad diam. Semua mata memandang ke langit seolah menanti jawaban dari atas sana. Dan akhirnya setelah sebulan penuh wahyu pun turun di tengah suasana penuh ketegangan. Nabi Muhammad menerima ayat suci yang membela kehormatan Aisyah secara langsung. Surah An-Nur ayat 11-20 diturunkan. Dalam ayat-ayat itu, Allah menyatakan bahwa Aisyah tidak bersalah dan bahwa mereka yang menyebarkan fitnah telah melakukan dosa besar. Nabi tersenyum, wajahnya bersinar. Ia berkata pada Aisyah, "Bergembiralah wahai Aisyah. Allah telah membebaskanmu." Aisyah yang sebelumnya penuh luka tak langsung menangis. Ia bahkan tidak langsung memeluk Nabi. Ia hanya berkata, "Demi Allah aku tidak akan memuji siapapun selainnya, karena dialah yang telah membebaskanku." Subhanallah. Betapa luar biasanya hati seorang wanita muda yang sabar dalam badai fitnah, dan lihatlah Nabi Muhammad yang selama 1 bulan penuh menahan gejolak hati, tidak menyalahkan, tidak tergesa-gesa dan tidak mencederai keadilan. Itulah sabar yang sejati, sabar yang tidak hanya sekedar menunggu, tapi sabar yang tetap tenang di tengah badai. Turunnya wahyu membebaskan Aisyah bukan hanya sebagai atau menjadikan penyejuk bagi hati Nabi Muhammad dan keluarganya, tapi juga menjadi momen pengadilan langit atas bumi. Fitnah itu telah tersebar luas, banyak yang terpengaruh, tapi Allah tidak membiarkan berlalu begitu saja. Dalam surah An-Nur Allah menurunkan ayat-ayat yang bukan hanya membela kehormatan Aisyah tapi juga mengatur bagaimana umat Islam harus bersikap terhadap berita bohong dan fitnah. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian sendiri. Janganlah kamu mengira itu buruk bagimu, bahkan itu baik bagimu. Sebuah pelajaran baik dan luar biasa. Allah menyebut fitnah ini bukan sebagai bencana, tapi sebagai ujian dan pembersih. Karena darinya umat belajar bahwa keadilan tidak boleh bergantung pada gosip. Bagi mereka yang ikut menyebarkan fitnah tanpa bukti, turunlah hukum yang tegas. Mista, Hasan bin Sabit dan Hamnah, meskipun mereka adalah muslimin, harus menerima hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Karena menyebarkan tuduhan tanpa bukti,
Hukuman itu bukan sebagai balasan tapi juga sebagai peringatan keras dari syariat Islam. Jika tidak membawa 4 saksi, maka tuduhanmu adalah dusta. Sementara itu pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay tidak dihukum secara fisik di dunia. Mengapa? Karena Allah tidak ingin ada yang berkata bahwa Nabi Muhammad membunuh atau mencambuk pengikutnya sendiri. Ini adalah strategi langit bahwa tidak semua balasan harus tampak oleh mata. Dan memang balasan untuk Abdullah bin Ubay akan datang di waktu yang lebih dalam, lebih telak, lebih menyakitkan di akhirat. Melalui kejadian ini Nabi Muhammad tidak hanya menunjukkan kesabaran pribadi, tapi juga kepemimpinan yang adil dan lembut. Beliau tidak membiarkan emosi menguasai keputusan. Beliau tidak menghukum sebelum wahyu datang. Dan ketika keadilan ditegakkan, beliau tidak berlaku semena-mena. Inilah Islam, agama yang tidak membiarkan kehormatan manusia diinjak-injak oleh lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Agama yang menempatkan fitnah sebagai salah satu dosa besar bahkan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan melalui peristiwa ini, kaum muslimin pun diajarkan bahwa kesabaran dan kejujuran akan dibela oleh langit bahkan jika seluruh bumi bersatu untuk menjatuhkanmu. Wahyu telah turun, kehormatan telah dijaga, hukuman telah dijatuhkan, tapi bagi Nabi Muhammad, semua itu bukan sekedar akhir dari sebuah fitnah, melainkan awal dari pelajaran besar tentang kehidupan. Bayangkan selama lebih dari 30 hari, Nabi Muhammad hidup dalam badai perasaan, tuduhan atas istri tercintanya, tatapan sinis dari sebagian umat, diamnya wahyu, tekanan sebagai pemimpin, suami dan urusan Allah, semua menumpuk di satu jiwa yang sabar. Tapi beliau tidak meledak, tidak melampiaskan emosi, tidak menyalahkan siapapun tanpa dasar. Beliau menunggu, menahan dan berserah diri kepada Allah. Dan ketika semua telah berakhir, beliau tidak menyimpan dendam. Bayangkan orang seperti Mista yang menyebarkan fitnah adalah orang yang selama ini ditanggung hidupnya oleh Abu Bakar bin Ubay. Setelah kejadian ini Abu Bakar sempat bersumpah tak mau lagi memberikan bantuan. Tapi turunlah ayat dari langit. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi kepada kerabatnya. Ayat itu minta agar maaf tetap diberikan. Abu Bakar bin Ubay pun meneteskan air matanya dan ia berkata, "Demi Allah, aku ingin Allah mengampuniku. Maka aku maafkan Mista." Lihatlah bagaimana fitnah yang menyakitkan itu akhirnya melahirkan pemaafan yang mendalam. Bahkan Aisyah sendiri yang begitu terluka, tidak pernah menuntut balas dan Nabi Muhammad tetap memimpin umatnya dengan hati yang bersih. Inilah tingkat kesabaran yang tidak biasa. Sabar dalam diam. Sabar dalam keputusan. Sabar dalam pemaafan, kesabaran yang tidak membalas luka dengan luka, tapi dengan akhlak yang lebih tinggi. Banyak di antara kita yang diuji dengan hal-hal yang jauh lebih ringan tapi sering marah dan membalas, namun Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kesabaran bukan sekedar menahan diri. Kesabaran adalah kepercayaan bahwa Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik dan benar. Dari kisah ini, turunnya surah An-Nur, memberi cahaya bagi seluruh umat Islam hingga hari ini. Ia bukan hanya ayat hukum tapi juga ayat penyembuh luka dan penjaga kehormatan.